Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Marsaliana dari Universitas Kuningan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menampilkan video wawancara ke Desa Jalaksana yang bermateri yaitu potensi di Desa Jalaksana. Yuk simak baik-baik videonya. Saya Amanda Marsaliana dari Jalaksana, Universitas Kuningan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum mewawancari Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Belum lengkap nih, baru satu yang mengenalkan ya. Ini siapa tadi? Amanda. Dari Jalaksana. RT berapa? RT 1. Perkenalkan, nama saya Kuati, mahasiswa PGSI, perwakilan dari mahasiswa Uniku, alamat Desa Mukamiti. Siti Nurrohmah, saya dari Cijeruk. Cijeruk Ciawi. Iya. Saya Fatma dari Pamulihan. Saya Rizka Rahmawati dari Muncangera. Semua program studi PBSI. Bahasa Indonesia. Iya. Terima kasih. Saya Kepala Desa Jalaksana, nama Cipana. Cuma satu kata aja. Ya, jadi saya yang pertama mau menanyakan asal usul Desa Jalaksana atau sejarahnya. Sejarah Desa Jalaksana. Iya. Lebih lengkap barangkali kita buka dokumen, ya, tapi hanya sekilas, nanti boleh secara umum lah gambaran, nanti secara lengkap lihat dokumen lah ya, lihat dokumen dari dokumen desa tentang asal usul tentang sejarah desa Jalaksana. Jadi karena banyak versi masih belum ditemukan. Desa Jalaksana lahir tahun berapa masih banyak versi, ya, jadi masih dalam pencarian data, dan ini pun harus dibentuk tim. Yang pertama dari beberapa segi, dari beberapa bidang, dari beberapa lembaga yang tentu mendukung lahirnya, mendukung keberadaan, artinya Desa Jalaksana mulai keberadaban ini tahun berapa, sehingga dijadikan momentum, dijadikan satu titik bahwa pertama didirikan, yang tentu didirikannya bukan hanya peradaban, didukung dengan peradaban, tetapi juga dengan manajemen, dengan pembentukan. Dulu misalnya ada kerajaan dan lain sebagainya, itu mulai dari sana sebenarnya. Hanya Desa Jalaksana ya, bermula awalnya juga sama dengan Kuningan, yang disinyalir peradaban Kuningan sebenarnya lebih tua dari Bali. Orang katanya Bali tentang keberadaban Bali gitu kan, kiblatnya ke daya selatan. Konon katanya sebelum ke Bali sudah ada tanda-tanda peninggalan keberadaban yang ada masyarakat di Kuningan, termasuk turunan di Jalaksana. Ya, turunannya dari kerajaan, ya, dari Cirebon, yang tentu tidak terlepas dari sejarah Kuningan sampai kepada Desa Jalaksana berdiri ini bukan turunan kerajaannya, tetapi ada salah satu jawara katakan di daerah Jalaksana yang dipercaya oleh kerajaan untuk mencari sesuatu, maka diperolehlah apa yang diinginkan oleh kerajaan. Di sana menjadikan orang tersebut adalah sesepuh Jalaksana, maka dikatakan ada di sini ada tempat perundingan. Jadi secara umum gambaran seperti itu, maka disebutlah ada
Jalaksana Purwakarta daripada Matra awalnya dari kemudian ke sini Jalaksana itu terdiri dari yang sekarang Bapak Mulia masih sekarang terpisah di masyarakat. Kemudian yang disebut potensi sekecil apapun pemerintah desa ada potensi bohong kalau desa tidak ada potensi kan, hanya potensi diantaranya dari beberapa hal, diantaranya penduduk itu juga potensi. Jumlah penduduk di Jalaksana sampai mencapai 7 ribuan lebih. Artinya jumlah penduduk banyak juga potensi, tetapi tentunya masyarakat atau warga masyarakatnya adalah yang berkualitas, artinya didukung dengan faktor manusia ya, jadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk didukung dengan pendidikan. Maka dilihat dari pendidikan Bapak Jalaksana ini sudah lulus SMP minimal, kemudian sekarang hampir 80% lulus SMA sederajat, kemudian 40% lulusan 40% lulusan perguruan tinggi atau kuliah. Jadi artinya kualitas sumber daya manusia meningkat. Salah satunya potensi. Dari hal itu maka berkembang ketika ada manusia yang berkualitas, ada penduduk yang berkualitas, maka timbullah salah satu hal misalnya usaha, faktor usaha yang menonjol di Jalaksana adalah pertanian, sektor pertanian. Lahannya yang potensi adalah lahan produktif, ya bagus dibanding dengan desa-desa yang lain barangkali yang ada di Kuningan, termasuk desa Jalaksana, desa yang produktif bagus artinya unsur tanahnya. Maka dikembangkan sektor pertanian, ya, ada timbul kelompok-kelompok tani, dibentuklah kelompok-kelompok tani dan diperhatikan oleh pemerintah. Tiap kelompok tani misalnya ada aliran sumbangan misalnya untuk kelompok-kelompoknya yang tentu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan para petani. Yang kedua adalah di sektor perdagangan ekonomi. Yang ketiga sektor pegawai kalau di Jalaksana itu hal yang potensi sekali. Kemudian berkembang juga di sektor perdagangan ada UMKM, ada ekonomi perumahan, ekonomi yang dibentuk untuk usaha kecil menengah oleh perorangan. Itu pun sudah masing-masing jalan dan desa memfasilitasi dengan terbit PIRT-nya, kemudian brandingnya, kemudian packing dan lain sebagainya, tidak ada pelatihan. Itu adalah potensi. Kemudian berkembang semakin di sini dengan kebutuhan tentunya, kebutuhan zaman, kebutuhan masyarakat dan yaitu dengan keseharian, kejenuhan dan lain sebagainya, orang perlu wisata, maka di sini juga ada tempat wisata. Satu yang dulu adalah Bumi Pelangi juga bersamaan ya, kerjasama dengan Bapak Mulia. Kemudian agrowisata yang sekarang lagi dikembangkan, ada kolam renang dan lain sebagainya. Itu potensinya di antaranya. Potensi desa. Saya ingin menanyakan lagi, kalau potensi pertanian itu hasilnya dibagi dua oleh masyarakat sama desa atau buat masyarakat saja? Jadi untuk lahan ada lahan perorangan di wilayah administratif desa Jalaksana. Perorangan pengolahnya adalah perorangan, kepemilikan juga pemilikan tentang sertifikat dan letter C oleh perorangan. Ada juga yang aset desa, yang aset desa biasanya ada di pekerjakan atau digarap, ada penggarap yang menggarap aset desa adalah bukan keuntungan. Jadi
pemanfaatannya untuk APBD, masuk di APBD. Ya, jadi semua yang menggarap masuk ke APBD. Di APBD apa saja paham barangkali untuk kepegawaiannya, untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sebagainya. Itu aset desa yang termasuk aset desa. Ada penghambat nggak Pak sama itu dalam potensi desa dalam pertandingan? Berbarengan tentunya. Ketika ada potensi, ketika ada keuntungan, ketika ada peluang, maka hambatan pun beriringan. Ya. Tetapi yang lebih baik adalah ada hambatan bisa dipecahkan, bisa ada solusi, ada saja. Tapi tiap ada masalah, ada solusi. Yang tidak bisa dipecahkan, maka kegiatan misalnya programnya tentu dari geser dengan program yang lain. Ada saja, pasti ada. Faktor pendukungnya apa ya? Pendukung keberhasilan. Iya. Di antaranya potensi tadi, kualitas sumber daya manusia, kualitas alamnya, kualitas alam dengan didukung dengan unsur tanah dan lain sebagainya. Dari masyarakatnya ada Pak? Sumber daya manusia ya. Jadi dukungan dari sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia sudah siap untuk pertanian, maka akan berhasil. Siap dengan ekonomi, maka akan, itu adalah salah satu dukungan adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam tadi, dukungannya, potensi. Kalau untuk pariwisata, ada pariwisata yang belum digali atau kedepannya mau ada pariwisata lagi, ada program perencanaan lagi? Ya, satu di antaranya tadi sudah sedang dikembangkan ya, dari kebanggaan pariwisata. Karena tidak bisa sekaligus, saya sedikit dikembangkan. Sekarang pengembangan ini kolam renang, kemudian di apalagi di base, apalagi di lain itu juga ada religi. Misalnya orang jalan di sini berhenti untuk ikut sholat di sini dengan ketentuan taman. Di antaranya taman juga salah satu pengikat, salah satu bisa dipublikasikan berjalan ke depan menjadi perbaiki, bisa masuk bus ke depan. Kalau mau data, enggak kayak misalnya ada naus-naus lah kan, misalnya sebios. Pelaksanaan pengolahan oleh badan usaha desa dan ajas BUMDes, hasilnya untuk APBD ya, untuk APBD, untuk PAD ya. Jadi tentunya setelah operasional ini yang disebut keuntungan lah, disebut keuntungannya bukan untuk anggota, berbeda dengan koperasi. Koperasi untuk anggota, kalau ini untuk PAD. Sekian video mengenai potensi desa Jalaksana, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.